Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu langkah hukum yang akan diambil adalah menyampaikan kepada pihak Barreskrim untuk mengambil keputusan. Desakannya adalah bahwa terdapat unsur pidana pada proses penyelidikan di Barreskrim ya, dengan terlapor Joko Widodo, pasal 263, 264, 266 KUHP. Jadi kita sangat yakin dan akan menyampaikan bahwa penyelidikan yang lalu itu terdapat unsur pidana. Karenanya harus ditingkatkan ke proses lanjutan, ke penyidikan sampai ke proses peradilan, di mana Joko Widodo tentu sebagai pihak pesakitannya atau terdakwanya. Yang kedua adalah tentu saja berkaitan dengan respon terhadap peningkatan penyelidikan ke penyidikan tadi yang di Polda Metro, karena terlibat juga pihak-pihaknya adalah kami juga begitu, adalah bahwa sebetulnya itu tidak memenuhi unsur pidana. Karena apa? Karena satu yang berkaitan dengan pencemaran, fitnah atau yang diadukan dari keaduan oleh Joko Widodo itu tadi harus berbasis dulu pada keputusan tentang asli atau palsunya dokumen. Tanpa adanya keputusan itu tidak akan ada pencemaran, tidak akan ada juga fitnah gitu. Jadi tidak mungkin. Oleh karena itu dari mana unsur pidananya sudah terbukti. Lalu yang 5 lagi laporan gitu. Pada umumnya di antara para pihak yang dilaporkan atau dimintakan keterangan klarifikasinya menyatakan keberatan atas legal standing daripada pelapor. Dan itu dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Sehingga dengan begitu unsur pidananya di mana? Jadi tidak ada unsur pidana pada yang 5 laporan dan pada 1 laporan Joko Widodo. Oleh karena itu ketika dinaikkan ke penyidikan, saya kira ini merupakan yang disebut kriminalisasi. Itulah keberatan dari kuasa hukum tadi yang disampaikan sebagai pernyataan sikapnya. Nah, khusus mengenai yang di Barreskrim itu kan belum selesai gitu ya. Bahwa gelar perkara khusus yang dilakukan kemarin itu belum sampai pada konklusi hukum, belum gitu kan. Artinya apa? Pada gelar perkara khusus kemarin itu pada tahap ke-1 itu baru menerima informasi dari penyidik, gitu kan, penyidik yang di dalamnya ada penyelidik. Informasinya tidak beda dengan yang diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025. Berarti tidak ada sesuatu yang baru gitu. Bahkan dari pihak kita yang disebut pelapor atau pengadu mas begitu menyampaikan keberatan atas pengumuman tanggal 22 Mei tersebut, dan itu diungkapkan di gelar perkara khusus tadi gitu. Jadi sifatnya sudah ada penyampaian yang belum ada tindak lanjut. Nah, mungkin nanti saya ingin menegaskan tentang dasar-dasar pentingnya tindak lanjut itu begitu dalam kaitan dengan pasca gelar perkara khusus yang telah disampaikan kemarin, yang sebetulnya dari pihaknya penyidik yang di dalamnya ada penyelidik itu tidak ada sesuatu yang baru selain yang pernah diuraikan 22 Mei 2025. Saya kira itu poinnya. Nah, bagaimana langkah kita akan kita lakukan? Saya kira nanti siang gitu kan, pas pertemuan hari ini kami akan khususnya TPUA dan tim kuasa hukum akan datang ke Barreskrim gitu, menyampaikan bukti tambahan pendalaman penyelidikan gitu, untuk mengambil konklusi bahwa penyelidikan belum selesai gitu ya. Nanti siang kita akan sampaikan itu di Barreskrim, khususnya kepada Karo Wasidik Barreskrim Mabes Polri itu siang ini gitu ya.
Nah, apa poinnya? Begini, pasca gelar perkara khusus, harapan agar proses penyelidikan dapat berlanjut hingga tahap penyidikan dan lanjutannya. Itu yang kita akan mohonkan dan kita desak. Karena alasannya begini. Pertama, bahwa paparan dan tayangan gelar perkara khusus mengenai adanya 3 ijazah teman seangkatan Joko Widodo yang tidak identik yang diuraikan oleh ahli Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo. Saya kira itu bantahan itu menjadi poin penting begitu, bahwa ijazah 3 teman seangkatan Joko Widodo tidak identik. Jadi berbeda dengan konklusi 22 Mei 2025 yang menyebut identik. Identik dari mana? Dan siapa komparasinya? Adakah autentikasi dari pembanding? Tidak dijelaskan di dalam gelar perkara khusus. Kami menyampaikan sesuai dengan uraian Dr. Roy Suryo khususnya mengenai 3 ijazah itu, yaitu Pronojiwo 115, Hari Mulyono 116, Sri Murtiningsih 117, patut untuk dijadikan dasar adanya unsur pidana pada ijazah palsu Joko Widodo, karena dibandingkan dengan ijazahnya Joko Widodo tidak identik. Kalau tidak identik ada unsur pidana. Gitu. Ini yang disebut dengan dasar kenapa harus ditingkatkan ke proses penyidikan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan nama, tanda tangan pembimbing utama, ya Profesor Dr. Isir Ahmad Sumitro pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dengan nama tanda tangan disampaikan putrinya Aida Grenburi alumnus Fakultas Kehutanan UGM, sebagaimana ditayangkan, itu ditayangkan juga oleh kita, begitu. Ditayangkan saat gelar perkara khusus, dapat pula menjadi dasar adanya unsur pidana pada dugaan ijazah palsu Joko Widodo pada Dumas TPUA. Berarti poin pentingnya unsur pidana ada. Begitu, ini poin penting. Nah, yang ketiga, adanya temuan mengenai indikasi tim pembuat atau keterlibatan orang tertentu dalam pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka Pojok, menjadi alasan bahwa penyelidikan masih harus berlanjut. Itu poinnya. Penyelidikan itu tidak boleh dihentikan. Hasil gelar perkara khusus tidak boleh sampai pada konklusi menghentikan penyelidikan seperti 22 Mei 2025 yang lalu. Karena ada ini, yaitu ditemukannya tim pembuat atau keterlibatan orang-orang tertentu dalam pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Itu artinya sekarang tesis sudah bergeser. Dulu tesisnya ijazah asli, antitesisnya palsu. Sekarang geserannya tesisnya ijazah Joko Widodo itu palsu. Itu antitesisnya asli. Berarti kewajiban membuktikan sudah bergeser. Sudah menjadi pengetahuan umum sekarang bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Gitu. Tinggal yang membuktikan asli Joko Widodo. Itu terbalik sekarang ini pergeserannya. Gitu. Maka Joko Widodo harus membuktikan asli, dan itu belum ada. Maka belum ada dampak hukum bagi kami, gitu, para pihak ini belum ada dampak hukum, gitu. Nah, dengan itu kami sampaikan bukti nanti pada siang hari itu. 1, video podcast Topi Merah dengan Refli Harun pada RH Channel dengan analisis error level analysis, ELA, luminance gradient analysis, face comparison, face recognition, dan lain-lainnya yang menunjukkan tidak identik dan dugaan kuat palsunya ijazah Joko Widodo. Itu poinnya nanti dari pembuktian itu.
Yang kedua, video podcast Darmawan Sepriosa dengan mantan Intel Bin, ya, Bapak Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, dalam acara Madilo Forum Keadilan TV mengenai investigasi pembuatan dokumen palsu di pasar Pramuka Pojok yang memperkuat dugaan pembuatan ijazah palsu Joko Widodo antara tahun 2012 sampai 2014. Begitu. Di lokasi tersebut. Yang ketiga, tayangan dari KNC Opposite Channel mengenai keterlibatan tim inti pembuat ijazah palsu Joko Widodo, yakni David Agus Yunanto, Anggit Nugroho, Muhammad Isnaini, Widodo, Eko Sulistyo, Sigit Widiaman, dan Paiman Raharjo. Penyebutan nama tersebut patut menjadi alasan pemeriksaan kebenarannya oleh pihak kepolisian dalam rangka penyelidikan atau penyidikan. Konklusinya, satu, unsur pidana itu terbukti dalam proses ini. Kedua adalah penyelidikan tidak boleh dihentikan. Jadi Mabes Polri tidak boleh menghentikan penyelidikan karena masih ada agenda-agenda yang harus diteruskan dalam proses penyelidikan atau penyidikannya. Saya kira itu agenda terdekat kita. Nanti siang ini akan kita sampaikan. Bahkan kalau perlu kita komunikasikan lebih dalam kepada pihak Karo, Wasidik, Bareskrim, Mabes Polri. Saya kira ini yang bisa disampaikan mengenai agenda terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.